Adik Bu, Pipin. Hadir Bu. Ya. Adik Bu. Ya, Rini. Hadir Bu. Soraya. Ya, hadir. Yang tidak hadir siapa hari ini? Agus Bu. Agus siapa? Masih sakit ya? Sunat. Sunat. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan Agus segera diberi kesehatan. Amin. Kumpul kembali bersama kita ya. Kita sebelum memulai pembelajaran sambil mendoakan Agus, kita berdoa ya. Al-Fatihah dulu. Jalan lagi saja. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi bilangan bulat. Ya. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan pada pagi hari ini adalah Ibu berharap nanti anak-anak mampu, ya ini ya, mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Ya, coba sebelum ke materi ya, membandingkan dan mengurutkan bulbul ya. Ibu ingin tanya, bilangan bulat ada berapa? Berapa? 32. Bilangan bulat ada 3 ya. Bulbul 0, bulbul positif dan bulbul negatif. Ya. Jadi bilangan bulat positif, bilangan bulat 0 dan bilangan bulat negatif. Ya. Bilangan bulat yang di atas 0 pada garis bilangan dinamakan bilangan bulat apa? Positif. Ya, pinter Mas. Ya, jadi positif. Ya. Bilangan bulat ya, terima kasih tepuk tangannya buat Mas Jarnaji ya. Saya kalau di sekolah manggil Mas anak-anak kalau nggak hafal namanya. Ya. Jadi bilangan bulat yang di bawah 0 namanya apa? Kalau dalam garis bilangan Negatif. ya, bilangan bulat negatif. Ya. Itu dasar kita ya untuk mengurutkan bulbul. Jadi kalian Ibu ingatkan kembali ya tentang jenis bilangan bulat. Ada 3, 0 bukan kosong ya. Kita nggak boleh bilang kosong. Bilangan 0 positif dan negatif. Positif 1, positif 2, positif 3 dan seterusnya. Tak terhingga. Kemudian kalau negatif kita mulai dari bilangan apa? Negatif 1 ya. Jadi Aisyah 1 dan negatif 1 tidak sama ya. Kalau 1 itu positif, kalau negatif 1 itu berarti di bawah 0 ya pada garis bilangan. Atau di termometer juga ya. Anak-anak pernah memegang termometer? Pernah ya? Ya, itu kan ada 0. Oh ya, belum. Jadi ada 0, kemudian 1, 2, 3 positif dan di bawah 0 itu negatif. Ya. Kemudian udah ya itu ya. Jadi kita hari ini akan membandingkan dan mengurutkan bulbul ya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Baiklah anak-anak ya, langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini adalah kita akan belajar secara berkelompok ya. Ya, kemarin di pertemuan kemarin kita sudah belajar ya. Apa namanya? Contoh-contoh bilangan bulat ya. Nah, dari situ Ibu membuat apa namanya? Mengumpulkan anak-anak menjadi 2 kelompok ya. Nah, menjadi 2 kelompok yaitu yang pertama ya, kelompok Ibu namai sebagai kelompok pemula dan yang kedua kelompok kedua adalah kelompok cakap ya. Jadi nanti anak-anak di sini sama-sama mempelajari LKPD yang Ibu berikan ya tentang proses apa namanya, proses membandingkan dan mengurutkan bulbul ya. Ini, Mbak. Jadi ini LKPD-nya ya. Oke.
kelompok pemula dan cakap. Ini simulasi ini saya pakai yang pertemuan kedua tadi di situ. Yang untuk dasar untuk membentuk kelompok pemula dan cakap itu memang diberikan pretest Pak. Ya, tapi saya tidak jadikan simulasi di sini. Makanya tadi kan saya di awal membuka kelas ini kan ini saya silakan pertemuan kedua gitu. Pertemuan kedua, anak-anak kita berdasarkan kegiatan kita pada pertemuan sebelumnya, tadi saya kan gitu. Ibu membuat sebuah rangkuman istilahnya bahwa anak-anak saya bagi menjadi kelompok pemula dan cakap. Tapi di sini saya masih mungkin teman-teman bisa kasih masukan nanti. Apakah boleh Bu kita itu Pak menyebutkan siswa kamu kelompok cakap kelompok pemula boleh apa enggak? Saya serta syarat ini. Sebutan nama. Iya. Boleh saja kan hanya itu sama tapi berdasarkan namanya ini lah. Iya. Yang perlu diproses sebelumnya. Jadi kalau misalkan menyebutkan nama ini kelompok cakap, ini kelompok pemula kan? Karena siswa ini tidak kayak pindah gitu Pak. Oh, diskriminasi. Namanya harus ini jangan cakap pemula karena memang cakap pemula itu kan agak tahap. Langsung aja misalkan memang nama sekarang karena hari kemerdekaan ya ini pasukan 17 pasukan 45 misalkan gitu. Kalau seperti masih mereka itu kalau dengan cakap pemula memang cenderung bagus pinter gitu sehingga jadi itu berarti harusnya tidak disebutkan tentang cakap pemula. oh anu diganti kalau nama memang perlu nama kelompok itu perlu nama memang juga Bu tentang diferensiasi ini. Kemudian itu Pak ya, jadi sebenarnya ada kegiatan pretest Bu, yaitu anak-anak di pertemuan ke-1 itu kemarinnya itu saya berikan materi mengurutkan bilangan bulat semuanya dapat itu sebelum terbentuk cakap dan pemula itu Bu. Setelah dinilai ternyata kelompok cakap itu istilahnya nilainya ya di atas rata-rata gitu loh Bu, yang mampu menguasai materi, dan kelompok pemula kurang menguasai materi. Jadi prosesnya tadi yang kedua ya, pengamatan kedua, prosesnya itu memang itu Pak, yang kelompok pemula ini mendapatkan perhatian khusus istilahnya Bu. Di prosesnya itu pendampingan khusus pendampingan khusus dalam mengerjakan soal-soal itu tentunya ya agak lebih mudah. Itu kelompok yang cakap guru hanya sesekali untuk mendampingi, jadi dibiarkan untuk mandiri berdiskusi dengan teman-temannya dengan materi yang lebih menantang. Makanya tadi kan materinya kan ratusan ribu itu ya, bandingkan bilangan 500 buat ribu berapa gitu kan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah tadi kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ada ya proses pembelajaran diferensiasi. Saya mengamati banyak hal yang sudah dilakukan oleh ya. Jadi kalau kita lihat tadi di awal-awal kita sudah sesuai dengan rancangan atau RPP-nya. Alurnya juga sudah lumayan bagus, hampir runtuh ya. Untuk jenis kita langsung saja karena di sini saya mengamati jenis diferensiasinya. Setelah saya mengamati cukup lama tadi, saya melihat di situ ada diferensiasi proses.
membagi siswa menjadi dua kelompok, yaitu kelompok cakap dan kelompok pemula. Namun pembagian kelompok ini dasarnya belum utuh. Gimana maksudnya? Kelompok ini tiba-tiba muncul begitu saja, tidak ada misalkan post-test atau gimana, ya pretest, mohon maaf, tidak ada pretest sebelumnya. Jadi untuk kesiapan belajar siswa ini tidak ada, seharusnya muncul dalam proses belajar. Bukan, saya tidak bertanya di sini, saya mengobservasi. Ya. Jadi itu yang lainnya sudah bagus. Tadi anak-anak juga sangat aktif sekali dan bersemangat dalam mengerjakan. Namun kita juga tadi menerapkan yang namanya bantuan untuk kelompok pemula. Tadi ada beberapa bantuan, sepertinya sudah menerapkan yang namanya sistem scaffolding. Jadi bantuan yang diberikan itu bertahap. Pertama dikasihkan arahan tadi di depan, kemudian secara lisan. Bu Ovita di sana lebih mandiri ya, jarang sekali mengunjungi kelompok yang cakap. Bu Ovita lebih fokus di kelompok yang pemula. Jadi itu yang bisa saya amati dari Bu Ovita tadi saat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bu Ovita. Ya, assalamualaikum. Saya sebagai observer kedua dari simulasinya dari Ovita, yang mana sebelum saya lanjut ke observer saya tadi memang sempat diberi pertanyaan oleh Ovita. Ini katanya dengan antara nama pemula dan cakap. Ini memang sangat istilahnya kurang tepat. Kalau nama sih memang harus, karena kelompok itu memang punya nama dia sebagai identitas. Tapi kalau nama itu mencakup sifat atau mencakup behavior itu memang tidak. Mungkin nanti namanya bisa diganti. Jadi memang harus ada nama. Jadi untuk berikutnya tentang observer saya, yang pertama berkaitan dengan pembacaan diferensiasi ini memang sebenarnya kita sudah melakukan semuanya di sini. Pertama di diferensiasi proses. Itu di proses itu sudah punyanya Bu Ovita ini sudah alhamdulillah rumput, sudah istilahnya tercover semuanya. Memang proses tadi kan di situ beliaunya di sini membantu kelompok. Terus kemudian juga di sini beliau juga menyampaikan materi. Nah ini kan merupakan suatu proses. Nah kalau untuk diferensiasi konten, nah ini tadi sebenarnya sudah ada juga punya Bu Ovita ini. Kalau saya lihat sudah masuk, ada materi sudah disiapkan di awal, ada LKPD juga sudah disiapkan seperti itu. Hanya saja memang yang masih kurang, saya sependapat dengan Pak Zahraji tadi, ini dalam pembentukan kelompok atau mempersiapkan materi, ini tadi berdasarkan terutama yang proses itu kelompok. Itu memang harusnya ada observasi lebih awal berkaitan dengan kebutuhan murid. Murid ini sekarang butuh yang lebih apa, seperti apa. Tapi kalau Bu Ovita memang enggak, tadi sudah diobservasi lalu di awal, sekarang actionnya langsung membagikan kelompoknya gitu ya. Itu saya sependapat dengan Pak Zahraji. Yang ketiga untuk konten, memang untuk diferensiasi produk. Nah ini saya perlu menambahkan, ini sebenarnya sudah ada penyanyi Bu Ovita itu apa? Yaitu berupa garis bilangan 0, bilangan 0 di tengah sebelah kiri, bilangan negatif sebelah kanan langsungnya 0, bilangan positifkan itu saja. Hanya saja mungkin perlu ditambah variasinya. Jadi dengan variasi ditambah, tidak hanya cuma satu itu, anak-anak nanti yang memang memiliki basic saya lebih ke visual itu bisa membuat yang lain-lain. Saya lebih ke audio, saya seperti itu. Jadi saya yang menambahkan kalau tadi Pak Zahraji di diferensiasi konten, ya kalau proses saya rasa sudah berjalan. Saya di diferensiasi produk. Mungkin itu aja konfirmasi. Menurut Pak Idris ini secara tidak sadar konten dan produk.
Oh sudah ada semua, sudah ada semua. Jadi itu lebih ditekankan lagi dari Mas Nazi yang ini yang sebelum proses pembagian kelompok ini berdasarkan apa kan itu. Ternyata jadi kan bilang, oh ini sudah Pak saya tidak minum ya sudah. Itu yang sesuai dengan yang di apa namanya prosesnya tadi. Kalau yang di saya sudah ada program, tinggal variasi aja, tinggal variasi bisa dipakai. Ya. Itu namanya kalau RCT itu ini proses, ini produk. Oh boleh. Sekali lagi RPP itu kan tidak ada aturan pakem baku itu tidak ada. Di mana-mana mesti monggo tetap. Apalagi sekarang itu merdeka, kemudian ini monggo. Jadi nanti kan seperti yang tugas di diferensiasi atau tugas yang KSP itu kan monggo nanti dikasih aja misalkan di sini hanya apa namanya weight load atau catatan kaki atau di situ dikasih apa ini loh yang berkaitan dengan diferensiasi proses ini konten nggak masalah. Gitu masih itu aja tadi. Tiba-tiba kelompok pemula dan cakap. Ini apa namanya simulasi ini saya pakai yang pertemuan kedua jadi di situ. Yang untuk apa namanya dasar untuk membentuk kelompok pemula dan cakap itu memang diberikan pretest Pak. Ya. Tapi saya tidak, saya jadikan simulasi di sini. Makanya tadi kan saya di awal membuka kelas ini kan ini saya silakan pertemuan kedua gitu. Pertemuan kedua anak-anak kita berdasarkan kegiatan kita pada pertemuan sebelumnya kan gitu. Ibu memberikan apa namanya? Ibu membuat sebuah rangkuman istilahnya bahwa anak-anak saya bagi menjadi kelompok pemula dan cakap. Tapi di sini saya masih belum, mungkin teman-teman bisa ngasih masukan nanti. Apakah boleh Bu kita itu Pak, kita itu menyebutkan ke siswa kami kelompok kalian kelompok cakap kalian kelompok pemula boleh Pak? Saya ngasih pertanyaan kayak gitu. Iya. Boleh saja kan hanya nama tapi berdasarkan apanya ini ya. Iya. Yang perlu diproses sebelumnya. Iya. Jadi kalau misalkan ini pertama ini kelompok kakak, ini kelompok pemula kan? Tidak masalah. Apakah nanti siswa itu tidak merasa kayak minder itu Pak? Oh, diskriminasi. Namanya harus ganti. Jangan kakak pemula karena memang kakak pemula itu kan ada tahap. Langsung aja misalkan memang nama sekarang karena hari kemerdekaan, ya ini pasukan 17, ini pasukan 45 misalkan gitu. Kalau diskriminasi kakak itu kalau dengan kakak pemula memang cenderung bagus pinter gitu tidak. Jadi itu berarti harusnya tidak disebutkan tentang cakap. Oh, ganti. Kalau nama memang Iya, nama tadi kelompok itu agak mama juga Bu tentang diferensiasi ini. Kemudian itu Pak ya, jadi sebenarnya ada kegiatan pretest Bu, yaitu anak-anak di pertemuan ke-1 itu kemarinnya itu saya berikan materi mengurutkan bulan-bulan semuanya dapat itu sebelum terbentuk cakap dan pemula itu setelah dinilai ternyata kelompok cakap itu istilahnya nilainya ya di atas rata-rata gitu loh Bu ya, mampu menguasai materi dan kelompok pemula kurang menguasai materi. Prosesnya tadi yang kedua ya, pengamatan kedua prosesnya itu memang itu Pak, yang kelompok pemula
Saya diamanai untuk mengajar kelas 12 terakhir di jenjang terakhir di SMK. Mata pelajarannya adalah teknik pengolahan audio video, tapi di multimedia. Kalau di Pak Ending di teknik elektronika. Jadi saya ngajar multimedia. Kemudian di KD 3.3 yang pertama menganalisis teknik pergerakan kamera saat PP-nya Pak Robi akan mengajar Pak Robi terkait dengan bentuk dari diferensiasi dan di KSI-nya. Nah, dari PP tersebut saya sudah menemukan di beberapa KSI yang sudah ada. Di kesadaran diri, alhamdulillah sudah saya temukan. Sudah temukan Pak Robi ya. Kemudian di situ juga ada KSI-nya sudah ditandai. Saya tadi mengamati ada kesadaran diri, kemudian ada penguasaan diri, yang terakhir ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, Bu boleh komentari untuk diferensiasinya juga? Boleh. Boleh. Yang pertama yang saya tanyakan ini saya bertanya juga karena tadi sudah mengomentari kan ya. Saya bertanya di situ ada yang video ini jika diklik itu langsung akses ke YouTube. Nah, kemudian gambar. Nah, target peserta didiknya lalu ada di sini juga model pembelajaran, tatap muka. Kemudian tujuan atau kegiatan belajar adalah setelah pembelajaran selesai, peserta didik dapat menunjukkan dan menceritakan. Jadi ini lebih karena sudah kelas 5 ya, perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sebagai suatu kesatuan dalam bentuk keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena ini pelajaran PPKN. Langsung ke langkah-langkah pembelajaran ini. Langkah-langkah pembelajaran ini yang pertama yaitu otomatis kegiatan membuka ini dilakukan selama 15 menit ya. Dilakukan selama 15 menit, yaitu yang pertama guru mempersiapkan secara fisik maupun psikis untuk juga bagus, sangat terintegrasi dengan pembelajaran. Dan jika RPP ini dilaksanakan, insya Allah proses pembelajarannya nyaman, anak-anak juga bisa akan tertarik mengikuti pembelajaran. Laptop LCD, buku pendidikan Pancasila kurikulum merdeka, teks cerita, sumber lain yang relevan. Kemudian tujuan pembelajaran di sini dengan menyimak video, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila dengan benar.
menentukan kelompoknya nanti saya bilang merah, kuning, hijau. Oke. Saya hitung 1, 2, 3 terserah panjenengan. Muni merah boleh, hijau boleh, kuning boleh ya. 1, 2, 3. Merah. Yang merah di sini, yang hijau di sini, yang kuning di sini. Biar ricis. Iya Pak, terima kasih Pak Riji. Saya punya dorong Bu. Sesuai dengan kelompok. Terima kasih teman-teman ya sudah menulis hasil observasi pembelajaran diferensiasi saya tadi menggunakan strategi diferensiasi proses, konten, dan produk. Terima kasih, semoga pembelajaran saya lebih baik. Amin. Kita jalur belakang. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan terakhir, Pak. Sebentar Pak. Saya mau tanya, Pak Zarnaji kalau pulang dari Lokakarya happy nggak kalau dapat seger-seger dari BPKT? Setelah pulang saya tebel, dompetnya tebel. Oh iya. Tapi saya juga senang. Maksud motivasi itu ibaratnya HP itu dicas pulang. Oh iya. Di Bu PP pokoknya terbahagian kebaikan, jangan pernah putus asa. Jadi Mantap. masih dianggap jelek. Semangat. Oke, tuh Bapak Ibu. Baik, yang pertama melakukan pendekatan personal dengan metode traktir. Baik, tidak apa-apa Bapak Ibu. Saya mohon maaf, saya jujur saja, saya dapat uang saku dari sini. Itu saya gunakan. Sesuai dengan kelompok. Terima kasih teman-teman ya sudah menulis hasil observasi pembelajaran diferensiasi saya tadi menggunakan strategi diferensiasi proses, konten, dan produk. Terima kasih, semoga pembelajaran saya lebih baik. Amin. Kita jalur belakang. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan terakhir, Pak. Sebentar Pak. Saya mau tanya, Pak Zarnaji kalau pulang dari Lokakarya happy nggak kalau dapat seger-seger dari BPKT? Setelah pulang saya tebel, dompetnya tebel. Oh iya. Tapi saya juga senang. Maksud motivasi itu ibaratnya HP itu dicas pulang. Oh iya. Di Bu PP pokoknya terbahagian kebaikan, jangan pernah putus asa. Jadi Mantap. masih dianggap jelek. Semangat. Oke, tuh Bapak Ibu. Baik, yang pertama melakukan pendekatan personal dengan metode traktir. Baik, tidak apa-apa Bapak Ibu. Saya mohon maaf, saya jujur saja, saya dapat uang saku dari sini. Itu saya gunakan Untuk menjadi teladan ini datang lebih awal. Nah, selalu memberi motivasi untuk belajarnya, diseminasi untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, kolaborasi, yaitu dengan rekan sejawat dan seluruh warga sekolah. Saya rasa ini semuanya hampir sama. Jadi di kita tinggal itu. Yang jelas semuanya sudah disampaikan oleh Pak Vivin. Mungkin saya bercerita pribadi Pak ya. Yang ada di sekolah saya. Salah satunya itu dengan melalui belajar. Yaitu kemarin kami dan teman-teman saya itu sudah menyampaikan berkaitan dengan diseminasi. Diseminasi kemarin saya itu mengundang dari tim ketertiban, terus kemudian dari tim kesiswaan dan juga BK, yang mana kami menyampaikan ceritanya
siapa? Anto. Kemarin kan ada video tentang Anto ya. Baik itu kontrol sebagai manajer, kontrol sebagai penghukum, teman, nah itu sebagai kontrol. Yang mana sebelumnya berkaitan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ketika saya menyampaikan itu, mohon maaf, tim ketertiban notabene ya senyum-senyum aja dan sudah bisa dilihat ini nggak mungkin bisa diterapkan di SMK. Tapi kembali lagi, saya memang dari awal ketika mengundang sudah saya tanya. Mohon maaf, saya ini dapat teori dari CGP, PGP, ini berkaitan ini kira-kira gimana? Langsung nggak iso. Langsung divonis. Oh iya juga. Ayo, nanti kita kumpul bersama, nanti saya undang ini diseminasi kita kumpul. Kalau memang nggak bisa nggak masalah. Ini tapi ada teori yang minimal kita tahu. Minimal kita tahu bahwa memang ada teori apa itu hukuman, apa itu konsekuensi dan apa itu restitusi. Nah, ketika kita sampaikan itu sudah berkaitan dengan 3 dan kita perlihatkan videonya. Pertama sebagai penghukum. Nah, dari tim ketertiban. Wah, itu yang kedua sebagai teman. Wah, itu selamat datang, selamat pagi. Yo diwali ya SMK. Apalagi yang ketiga sebagai kontrol kepala sekolah, manajer. Itu jarang. Gini-gini toh ketika melihat. Langsung saya bilang, ya ini adalah teori yang memang kami pelajari di CGP, yaitu berkaitan dengan hukuman, restitusi dan juga konsekuensi dan kontrol-kontrolnya. Monggo kira-kira apa yang bisa kita terapkan. Dari audiens itu ada BK, dan ini memang memberi kesimpulan ya Pak. Gimana kalau misalkan diterapkan pada si A yang tiap hari semuanya udah tahu bahwa di SMK itu ada beberapa oknum. Ya sekali lagi siswa ya itu yang memang terlambat. Bahkan dibalik sampai ketika terlambat itu terus kalau saya terlambat kenapa Pak Yari? Nah itu gimana jawabnya? Kami bilang memang Pak terlambat itu semuanya juga mengalami, tapi yang mesti selalu terlambat itu kan hanya oknum-oknum itu dan pasti tetap. Saya kan di sekolah Anda juga semuanya tetap. Makanya itu aja, semuanya itu aja itulah. Nah, akhirnya mohon ini juga nggak disamaratakan. Mungkin memang dari teori yang tadi kalau diterapkan pada anak yang terlambat tiap hari ini memang nggak bisa. Jadi memang harus ada rumus khusus untuk anak ini. Tetapi untuk yang lain, monggo lah bisa kita terapkan nanti. Akhirnya dari pihak BK ketertiban memang beliaunya mengatakan, ya kita memang di ketertiban itu ada tim seperti kepolisian, mohon maaf, ada yang bagian intel, ada bagian penyidik, ada yang bagian eksekutor, misalkan seperti itu. Kalau intel yang di lapangan itu, ya mama, lah penyidik ini nanti masuk ke yang bagian BK. Baru yang di BK itulah bisa menerapkan kontrol sebagai manajer, kontrol sebagai teman, itu di BK bisa. Tapi sebagai eksekutor di gerbang nggak bisa katakan kenapa terlambat.